Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat boleh bertemu kembali. Kita siapkan hati kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan puji syukur padamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau berikan hari baru bagi kami. Engkau berikan nafas kehidupan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kembali Engkau pertemukan kami bersama di dalam saat teduh ini. Tuhan Yesus, berkati pertemuan kami dari awal hingga akhir pertemuan kami. Juga untuk teman-teman kami yang bertugas pada pagi hari ini. Juga untuk jaringan internet yang kami pakai pada pagi hari ini. Biarlah pertemuan kami ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat pujian, lewat penyembahan, dan lewat renungan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus Tuhan membimbing menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh senantiasa rindu akan Engkau. Kami boleh senantiasa datang kepadamu. Untuk tetap terus bersatu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita mau buka mulut kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena Dia Allah yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau terus ingat bahwa sepanjang tahun yang lalu, hari demi hari kita bisa lalui sampai kita boleh berada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan-Nya yang sempurna. Ia Allah yang tidak pernah lalai menolong setiap kita. Ia Allah yang tidak pernah setia terhadap kita. Pada saat kita jatuh, pada saat kita menjauh daripadanya, Ia Allah yang tetap memanggil setiap kita. Ia Allah yang menguatkan setiap kita. Sungguh kita mau terus bawa syukur kita bahwa kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang senantiasa menambahkan kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur bahwa hari ini kita ada semua karena kebaikan-Nya, semua karena pertolongan-Nya yang tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, dan kita mau katakan bahwa kita mau memiliki hati hamba yang kita mau persembahkan kepadanya sepanjang kehidupan kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar Tuhan, ini setiap hati kami. Kami mau persembahkan kepadamu. Kami mengizinkan Engkau Tuhan memproses setiap hidup kami. Kami izinkan Engkau Tuhan yang memakai setiap hati kami untuk boleh Engkau murnikan dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan pisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu seringkali kami tidak kuat untuk masuk di dalam proses itu. Tapi Engkau sendiri Tuhan yang memberikan anestesi bagi kami. Sehingga kami boleh kebal terhadap intimidasi si jahat. Kami boleh terus memandang Engkau. Dan kami boleh terus berjalan bersamamu. Karena kami memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah lalai menolong kami. Allah yang tidak pernah lalai memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Kami mau terus bersyukur Bapa, bahwa selama ini kami boleh terus mengalami jamahan kasih-Mu bagi setiap kami. Kami boleh melalui setiap musim di dalam hidup kami bersama Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, yang memegang setiap tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus memandang kami berharga di mata-Mu. Terima kasih karena Engkau boleh memakai setiap kami menjadi rekan sekerja-Mu. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak. Mari kita masuk dalam pujian ini. Kita terus menyembah Dia. Kita mau terus berjalan bersama Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih, kami memuji, menyembah-Mu, sebab Kau Allah penolongku,
anugerah-Mu besar, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau Allahku. Biar setiap mulut kami memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Kau Allahku, Engkau mulia, Engkau luar biasa, kekuatanku, batuku, perisaiku, pedang Marilah kita hening, kita dengarkan suaranya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami di awal hari yang baru ini. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru ketika kami datang menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu Bapak Andreas Tuhan. Urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkata-kata di dalam dirinya. Urapi dia sepenuh-penuhnya, pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, hanya perkataan-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita membaca dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami.
Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam bacaan kali ini, pada hari ini, Yesus datang ke Kapernaum. Di situ ada rumah ibadat. Dan ketika di rumah ibadat itu, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Renungan pagi saya yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah, ternyata di rumah ibadat ini juga ada roh jahatnya, ada unclean spirit-nya. Saat kita masuk dalam ruang-ruang doa kita sendiri, hati kita ini dibawa oleh roh Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya. Ada sesuatu yang bisa kita alami ketika kita berada di dalam ruang-ruang doa kita. Ada kelegaan, ada kasih, ada damai sejahtera. Dan semua itu berasal dari Allah. Bahkan ketika kita berada dalam ruang doa, ada sesuatu yang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata loh. Ada sesuatu yang bahagia. Namun seringkali dalam ruang doa kita, masih saja ada hal-hal yang membuat kita belum bisa merasakan kelegaan, belum bisa merasakan damai sejahtera. Persoalan hidup. Persoalan hidup inilah yang menggiring kita agar kita ini tidak berdaya di hadapan Allah. Agar kita nggak bisa merasakan bagaimana Allah itu bekerja secara dahsyat dan ajaib. Hal-hal yang negatif. Pikiran-pikiran yang negatif yang melahirkan tindakan dan sikap yang negatif. Hal inilah bisa menembus area ruang doa kita yang harusnya teduh dan tenang. Ruang doa kita ini nggak mampu untuk menjadi area yang membuat kita bisa bertumbuh, kita bisa berakar di dalam Kristus. Sehingga inilah ketika kita berdoa, hal inilah yang membuat kita sulit untuk mendapatkan urapan kasih Tuhan. Saya mau berbagi pengalaman ketika saya pernah mengalami kekecewaan di dalam persekutuan doa. Kekecewaan ini yang membuat saya tidak mau lagi datang dalam persekutuan doa. Padahal selama ini di dalam persekutuan doa, itu yang membuat saya dibentuk untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Saya banyak belajar. Saya banyak belajar membaca Alkitab. Saya banyak belajar berdoa. Saya banyak belajar berserah. Saya banyak belajar bersabar. Dan banyak hal di dalam persekutuan doa ini. Tempat ruang saya untuk belajar. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa kekecewaan itu tidak membawa saya di mana saya harus berada pada titik di mana saya harus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Ajaran Yesus ini bukanlah sebuah ajaran yang baru.
Yesus itu hadir sebelum dunia ini dijadikan. Dia hadir membuat kita kuat, bukan lemah. Dia hadir agar kita bisa berdamai dengan keadaan, kita bisa berdamai dengan masa lalu, dan kita bisa berdamai dengan siapapun. Dia hadir untuk membuat kita percaya akan kehadiran Allah, percaya akan pertolongan Allah, percaya akan penyertaan Allah. Bagaimana Allah mampu bekerja untuk mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan harapan yang baru bagi kita semua. Dan saya percaya pagi ini Tuhan Yesus datang di dalam ruang-ruang doa kita, membarui hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian. Dibaharui agar hidup kita di tahun ini menjadi hidup yang lebih optimis. Hidup yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Hidup yang diberkati secara luar biasa. Hidup bagaimana kita kembali untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya percaya kita semua hari ini diperbarui oleh Yesus dan kita mengalami hidup yang baru. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu. Untuk menyampaikan apa yang aku alami Tuhan. Ketika aku membaca firman ini Tuhan. Dan merenungkannya. Kami percaya Engkau hadir. Memenuhi hati kami. Ruang hati kami Tuhan. Membarui kami saat ini Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang siap Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Marilah kita menutup saat teduh kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena penyertaan-Mu pada saat teduh hari ini. Engkau telah memberkati setiap hati pelayan-Mu yang bertugas hari ini, dan sahabat-sahabat terkasih dalam mengikuti acara hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk dapat menyimpan apa yang telah Engkau sampaikan hari ini dengan baik di dalam hati dan budi kami, sehingga kapanpun kami memerlukan pertolongan-Mu, setiap perkataan dan perintah-perintah-Mu dapat mengingatkan kami selalu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah bersedia memberikan putra-Mu, putra tunggal-Mu, untuk menyelamatkan kami anak-anak kesayangan-Mu. Ajarilah kami juga mampu berbuat demikian kepada anak, istri, suami, orang tua, dan sesama kami, dan dapat melihat mereka dengan kasih dan selalu mendoakan mereka. Untuk wujud doa yang ada di dalam Zoom chat saat ini, kami mau berdoa kepadamu ya Bapa, agar dapat melihat hati anak-anak-Mu yang meminta hanya kepadamu. Tolong kabulkan dan berikan yang terbaik untuk apa yang menjadi permintaan anak-anak-Mu ini. Karena hanya Engkau saja yang tahu apa yang menjadi isi hati kami masing-masing. Terima kasih juga Engkau telah menjamah hati Ibu Vila dan Pak Paulus, sehingga mereka telah taat dan setia dalam menjalankan tugas dan pelayanan-Mu.
yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Biarlah Pak Paulus dan Bu Vila serta keluarganya dapat dilindungi dan diberkati dalam setiap langkahnya, terlindungi dari mara bahaya dan kuasa-kuasa lain yang ingin meruntuhkan pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya jika kami selalu berada dalam terang-Mu, Engkau tidak segan-segan bertindak membela kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa untuk komunitas pemurnian hati kami ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami, keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita foto. Di saya ada 2 layar. Kita mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima